بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم على نعمك الجمة علينا ظاهرة وباطنة، ونصلي ونسلم على رسولك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو نبي الرحمة وقائد الأمة لنيل السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. أوصيكم قبل كل شيء بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. قال سبحانه وهو يحثنا على تقواه في السر والعلان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai, mari kita sambut kedatangan senja hari kita malam ini dengan penuh rasa syukur, seraya berdoa, meminta kepada Allah, mengelas kepada Rabb kita agar beliau berkenan melindungi kita dari berbagai hal yang tidak kita kehendaki, terutama menjauhkan kita dari bahaya COVID-19 yang sedang kita hadapi. Semua saudara kita yang telah kembali ke hadirat Allah, semoga semuanya mendapat pahala syahid dan memasuki syurga-syurga Allah yang indah, yang luas, seluas langit dan seluas bumi. Kemudian saya ingatkan kita kaum muslimin yang berbahagia, idealnya hidup kita sebagai muslim ialah tertuntun dan tertata di dalam keimanan. Tugas kita kepada Allah selesai, kemudian tugas kita kepada manusia juga harus selesai. Jadi di samping keimanan, kita juga harus memiliki sifat kepedulian sosial. Mari kita lihat beberapa ayat yang jadi rujukan kita. Pertama, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Kenalkah kamu orang yang mendustakan hari akhirat? Siapa orangnya? Fadzalika alladhi yad'u'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak pernah berfikir mendorong orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Kita lihat lagi pada surat Al-Lail ayat 5. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Demi malam
apabila telah mulai gelap, demi siang apabila telah mulai terang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh kerja dan usahamu bermacam-macam. Adapun orang yang suka memberi, fa amma man a'ta, adapun orang yang suka memberi, wattaqa, dan hidup dengan nilai takwa, wasaddaqa bil husna, dan meyakini membenarkan adanya syurga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang itu akan kami mudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Jadi modal masuk syurga dalam ayat ini adalah suka memberi, a'ta, yu'ti, i'ta. Kedua, takwa. Ketiga, yakin ada syurga. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang kikir, bakhil. Adapun orang yang kikir, wastaghna, dan merasa dirinya serba cukup, tidak perlu lagi kepada orang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak yakin adanya hari akhirat, tidak ada syurga, fasanuyassiruhu lil usra, maka orang ini akan kami mudahkan jalan menuju neraka. Nah, saya ambil satu lagi dalam surat Al-Mudaththir, di ujungnya Allah bercerita tentang ashabal yamin, illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun. Ashabul yamin ini di dalam syurga sesama mereka saling bertanya-tanya tentang penghuni neraka. Allah bercerita, mereka bertanya, ma salaqakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang yang salat dulu di dunia. Jadi penyebab utama masuk neraka adalah tidak salat. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pernah berfikir memberi makan kepada orang miskin. Ini modal masuk neraka juga. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kerja kami hari-hari duduk ngomongi orang di warung-warung, di tempat-tempat, ngomong ngoceh terus. Dari pagi sampai sore kerjanya ngomong-ngomongin orang. Ini modal masuk neraka juga. Kemudian terakhir, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami tidak yakin ada hari akhirat. Haizai, ini penyebab manusia masuk neraka. Apa yang ingin saya katakan dengan menggunakan ayat-ayat ini? Kami A'zai wa hibbai rahimakumullah, saya ingin membahas Islam secara singkat sekali sampai batas Isya. Islam ini terdiri dari dua kata aja, enggak lebih. Tanpa dua ini tidak ada Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, saya naik saksi tiada Tuhan yang disembah yang benar kecuali Allah. Ini yang pertama. Artinya apa? Islam yang pertama adalah tauhid, esakan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya naik saksi Muhammad itu utusan Allah. Ini maknanya ittiba, kita diminta untuk ikut Rasulnya ini. Karena kita sudah bersaksi dia Rasul Allah, Allah kita esakan, Nabi kita teladani. Teladan yang sempurna, jangan ngambil sebahagian, meninggal sebahagian. Sebab Nabi kita adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat untuk semuanya.
Kalau ada waktu nanti kita uraikan dalam berbagai kesempatan tentang Nabiur Rahmah. Islam ini rahmat bagi orang miskin, rahmat bagi orang kaya, rahmat bagi orang laki-laki, rahmat bagi orang perempuan, rahmat bagi penguasa, rahmat bagi rakyat jelata, rahmat bagi seluruh suku bangsa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dapat dibuktikan hatta dalam peperangan yang terpaksa sudah terjadi dalam sejarah, beliau juga membawa rahmat, seluruhnya rahmat, seluruhnya rahmat. Azza wa hibbai rahimakumullah. Jadi Islam ini sempurna dengan pertama tauhid, yang kedua ittiba' atau iqtida, mengikut. Kesempurnaan agama kita pertama tauhidkan, esakan Allah dalam i'tikad kita dan di dalam ibadah. Jangan syirikkan Allah. Allah mengatakan pada awal surah Az-Zumar, ala lillahi ad-dinul khalis, ketahuilah olehmu Allah hanya menerima agama yang murni, bebas dari syirik. walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma'ana ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, mereka berkata, kami tidak menyembah semua sembahan ini kecuali supaya mereka mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu pada surah Az-Zumar ayat 3 dan 4. Di mana di Mekah pada waktu itu, pada kedatangan Nabi Muhammad, masyarakatnya menyembah Allah tetapi menyekutukan dengan dewa-dewa, terutama dengan 3 gharanit. Gharanit ini burung bangau yang cantik yang 3, yaitu Latta, Uzza dan Manah. Ini semua dewi-dewi suci menurut mereka, yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini yang Allah tidak membolehkan, dan karena itulah Nabi kita diutuskan untuk memurnikan agama, jangan ada unsur syirik ini. Sejauh apa bahaya syirik? Lihat surah Az-Zumar ayat 65. Banyak, ambil saja satu. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ. Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu, O Muhammad, dan kepada rasul-rasul sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kami beri titah kami, O Muhammad, kepadamu dan kepada rasul sebelummu. Titahnya adalah, jika engkau, O Rasul, berbuat sesuatu yang ada unsur syirik, lahbatanna amaluk, maka seluruh amalanmu batal. Risiko batal salat, zakat, haji, puasa batal kalau ada syirik. Allah yang mengatakan. Ini bukan ekstrem dan ini bukan radikal. Ajaran yang sebenar-benarnya agar kita hati-hati, jangan sakit hati. Bukan radikal, ini sebenar-benarnya hak Allah, harus kita usahakan, kita tauhidkan dalam berbagai sisi. La in asyrakta, sungguh jika engkau berbuat syirik, oh Nabi, tidak ada, Nabi tidak berbuat syirik. Jika, andai, if and only if, jika dan hanya jika. Jika engkau berbuat syirik, oh Rasul, la yahbatanna amaluk, seluruh amalanmu batal. Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu, oh Rasul, masuk dalam golongan orang yang merugi. Maka agama kita yang pertama adalah tauhidkan Allah supaya sempurna syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Rukunnya berapa? 2. Syahadat la ilaha illallah rukunnya 2. Saya naik saksi bahawa tiada Tuhan. Ini namanya pertama nafi, tolak.
seluruh jenis Tuhan tolak. Kedua, isbat, tetapkan yang ada Tuhan, itulah Allah, yang lain tolak. Baru sah syahadat kita. Kalau tidak, syahadat kita belum sah, sebab dia dua rukun. Kalau tiada Tuhan, jadi komunis. Tiada Tuhan, you'll become serious komunis. Segera Anda menjadi orang komunis. Karena rukunnya satu. Allah. Kita etikat Tuhan kita Allah, tidak kita bantah Tuhan yang lain, kita masih syirik. Muslim yang sebenarnya adalah tolak seluruh jenis Tuhan, tetapkannya ada hanya Allah dalam etikat kita. Adapun orang lain beragama dengan agama sendiri, terserah. Jangan ganggu, jangan kutik, jangan usik, biar. Lakum dinukum waliyadin. Jangan bunuh orang karena berbeda agama, salah. Jangan rusak rumah ibadah orang, masuk neraka. Walaupun itu rumah ibadah Tuhan yang menurut kita belum lurus, tidak lurus. Nah, Allah itu sebagai apa? Allah itu, pertama saya mau sebutkan Allah itu apa. Allah itu apa dan siapa? Allah itu adalah ismun, nama, ada dzatil jami'ati bisifatir uluhiyah. Nama bagi satu zat yang menghimpun seluruh sifat-sifat ketuhanan. Al-wajibul wujud, yang dia itu wajib ada supaya liwujudi hadzal wujud, supaya ada apa yang ada di dunia ini ada. Dia wajib ada supaya apa yang ada ini ada. Lalu Allah sebagai apa? Kita lihat dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu adalah Rabbul Alamin, Rabb bagi alam semesta raya ini, seluruhnya, langit dan bumi, manusia, jin, benda-benda semua ciptaan ilahi, itu disebut alamin dalam bahasa Arab. Kita ambil surat terakhir dalam Al-Quran, surat Ad-Das, Qul a'udhu bi rabbin nas. Katakan olehmu Muhammad, aku berlindung Rabb manusia. Jadi Allah itu Rabb. Tadi Rabb al-alamin, ini Rabb manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Jadi Allah itu adalah sebagai Rabb dan ilah manusia. Adapun Malik masuk dia ke dalam ilah, ke dalam Rabb, ke dalam Rabb. Sehingga ada ulama membagi tauhid, ada membagi tauhid tiga, ada juga yang tidak mau terima, tidak apa-apa. Yang penting mengakui ada rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Pembahagian tiga tidak mau karena tidak biasa atau tidak ada dalam kitab-kitab lama, tapi ada dalam Quran, tidak apa-apa juga. Asal jangan memfitnah orang. Pertama, rububiyah Allah. Allah itu memiliki rububiyah. Apa Rabb itu? Rububiyahnya pencipta. Jadi Allah itu pencipta alam semesta raya, pertama. Kedua, pemilik. Karena dia yang mencipta, dia miliki. Tak mungkin dia mencipta, dia enggak jadi pemilik. Arti Rabb yang kedua adalah pemilik. Arti Rabb yang ketiga adalah pengatur. Pemilik yang mengatur, bukan orang yang tidak memiliki mengatur. Kemudian Rabb juga arti pendidik. Dialah yang mendidik, mengasuh, membina sehingga alam ini tertib.
Kemudian Allah juga yang memberi rezeki. Ini juga Rabb, Allah yang beri rezeki. Semua ada rezeki yang masing-masing. Allah itu Muqit, yang memberikan rezeki kepada hambanya, hatta makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Semua ada rezekinya, ada makanannya. Dan Allah pula yang menyediakan segala keperluan untuk semua makhluk ini. Nah, rububiyah berarti dari Allah kepada makhluk, mencipta, menguasai, mengatur, mendidik, mengendali, dari Allah ke kita, bukan yang lain-lain. Dialah Esa yang wahid, yang harus kita tauhidkan. Dia sendiri yang mencipta, dia sendiri yang menguasai, dia sendiri yang mengatur, dia. Dari Allah ke kita. Adapun uluhiyah, keilahian, dari kita ke Allah. Jadi tauhid jadi berdimensi 2 atau 3, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dari kita ke Allah, menyembah, meminta, berdoa, mengharap, minta ampun, minta kelepasan, minta harap, minta, termasuk bernazar dan bersumpah. Dari kita ke Allah, tidak boleh lari ke lain, ke Dia. Tidak ada unsur-unsur syirik. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tapi ada orang yang sangat keras membantahnya. Sebenarnya kita membantah apa? Jelas sekali dalam surah Al-Fatihah dan surat An-Nas dan surat-surat yang lain. Oh, tidak disebut. Rukun salat juga tidak disebut. Berapa perkara di situ. Rukun haji juga tidak disebut. Di mana dapat diistinbatkan oleh ulama dengan istifsar, ditafsirkan lalu diistinbatkan, ditetapkan. Inilah tugas ulama, bukan tugas anak-anak. Tapi saya harap jangan bertengkar sampai kafir mengkafirkan. Asal mengakui ada rububiyah dan uluhiyah walaupun bukan nama tauhid, saya kata enggak apa-apa. Karena enggak pernah dengar, jadi agak kurang enak. Bahasa orang di Jakarta kurang seret. Hentam dah dengar Pak Ma dekat. Mbak ni kita macam tak dengar yang kaya apa dengar lagi. Asal tidak salah dari kerangka dasar pemberian nama itu salah. Karena dalil jelas untuk itu. Nah, lalu ada asma dan sifat. Allah memiliki nama, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka kamu memanggil Allah dengan nama itu. Ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli. Wahai Allah yang Maha Rahman, limpahkan rahmat kepadaku. Kita berdoa memakai nama Allah. Ya Ghafur ighfirli. Contoh, wahai Allah yang Maha Pengampun, ampuni aku. Ya Fattah, wahai Allah Maha Pembuka, iftah li rahmatika wa khazaina rahmatik, buka kepada kami ya Allah khazanah-khazanah kebaikanmu. Allah punya nama-nama yang indah yang tidak dimiliki oleh manusia. Panggillah nama itu ketika kamu berdoa. Nama ini milik Allah, tidak boleh dimiliki oleh manusia, sehingga ada ulama kata ini tauhid asma. Dari nama-nama ini lahir sifat. Banyak orang enggak mengakui, tetapi jelas. Contoh, nama Allah Ghafur, Maha Pengampun. Sifatnya memberi ampun. Tidak mungkin ada nama, ada jabatan, tidak ada kerja. Malah jangan marah kalau ditanya kepada kita, kepada saya, sifat Allah yang pertama apa? Saya jawab, khalaq, mencipta. Siapa bilang? Allah sendiri bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kamu dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Sifatnya mencipta.
Kalau nggak dicipta, gimana kita ini? Kenapa yang lain dulu? Dia sifatnya mencipta. Dari namanya Khaliq, Khallaqun Ali, Khaliq, la ilaha. Jadi seluruh nama-nama Allah yang indah mencerminkan sifat-sifat yang mutlak yang dimiliki oleh zat yang tidak ada perumpamaan dan kesetaraan dengan apa jua pun di bumi dan di langit dunia dan akhirat. Itulah yang disebut oleh sebahagian ulama tauhid asma dan sifat. Banyak juga orang marah. Jadi agama ini bukan marah atau senang. Yang penting ada dalil untuk mengatakan itu. Sekarang mana dalil yang mengatakan Tuhan Allah tidak ada sifat kerja, hanya sifat zatnya. Kerja nggak ada satu pun. Bagaimana? Allah mencipta, Allah beri rezeki, Allah menurunkan hujan, Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah bangkitkan, Allah mengisap. Ini kerja semua. Bagaimanakah kita membantah nama dengan sifatnya? Sedangkan kerja ada, sifat nggak ada. Nah, ini yang selalu beradu dalam masyarakat kita. Saya bilang jangan ngotot, belajar benar, tenang-tenang, jangan kafirkan orang, jangan hina orang, jelaskan dengan benar. Siapa yang dapat hidayah, terima. Yang enggak dapat, enggak apa-apa. Yang penting jangan salah itikad kepada Allah. Ya. Saya enggak mau menyebut sifat Allah mencipta. Bagaimana Allah tersebut sendiri Anda bilang tidak? Oh, saya akui tapi enggak saya sebut, terserah. Sebab seperti Mu'tazilah, enggak boleh ada sifat mendengar. Bukan saya, Mu'tazilah. Tidak boleh ada sifat melihat. Kenapa tidak boleh? Karena terpaksa Allah mencipta dulu sesuatu yang bersuara sehingga dia baru bisa mendengar suara itu. Dia harus mencipta dulu sesuatu yang berwujud rupa sehingga dia bisa melihat. Jadi kita memaksa Tuhan untuk punya sifat. Enggak boleh kata mereka. Nah, ini tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak masuk Ahlus Sunnah. Karena mereka menggunakan logika. Orang Mu'tazilah tidak yakin ada pertemuan kita dengan Allah dalam syurga. Dalam hadis banyak sekali, dalam ayat juga banyak sekali. Saya ambil satu contoh ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik, dan jangan dia sampai menyekutukan Allah dalam beribadah dengan satu orang hamba pun. Murni kepada Allah. Mau bertemu dengan Allah, siapkan amal saleh, siapkan amal yang murni dari syirik. Lihat surat Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik, dan jangan dia menyekutukan Allah beribadati rabbih, dan beribadah kepada Rabbnya, ahada, dengan siapapun, dengan dewa apapun, dengan dewi apapun, dengan gunung manapun, dengan kubur manapun, dengan person manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'izai, usikum jami'an bitaqwallahi walzumu bita'ati. لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kita ittiba kepada Rasul. Untuk apa kita berkeyakinan Nabi Muhammad itu Rasulullah sedangkan kita enggak mau ikut beliau? Tugas beliau selesai, menyampaikan. Tugas kita tidak selesai karena tidak ittiba. Siapa suruh? Allah. Kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 31.
Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu ghafurur rahim. Katakan olehmu Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikut aku sebagai Rasulullah, supaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, kalau kita mencintai Allah, ikut Rasul. Kalau mau diampuni dosa, ikut cara hidup Rasul, cara ibadahnya, akhlaknya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh telah terdapat pada Rasulullah Muhammad suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi kamu yang mengharap rahmat Allah, wal yawmal akhir, dan mengharap kebahagiaan hidup di akhirat. Wa dzakara Allah katsiran, dan bagi orang yang ingin hidup dengan memperbanyak zikir pada Allah. Ikut Nabi. Allah yang menyuruh. Allah bertanya karena ada rasa heran. Manusia ini sikapnya mengherankan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 69, 70, 71 Allah berfirman, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yaquluna bihi jinnah. Saya beri arti, am lam ya'rifu rasulahum, atau mereka tidak kenal rasul mereka. Apakah mereka tidak kenal rasul? Am lam ya'rifu rasulahum, apakah mereka tidak kenal Rasul Muhammad ini? Fahum lahu munkirun, sehingga mereka ini menolaknya, enggak mau ikut. Apa enggak kenal? Am yaquluna bihi jinnah, atau mereka mengatakan atau menganggap Muhammad itu gila. Untuk apa ngikut orang gila? Wa qad ja'ahum bil haqq. Rasul bukan orang gila, datang membawa kebenaran. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Sayang kebanyakan manusia benci kepada kebenaran. Ini masalah. Allah yang mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 69, 70, 71, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Jika kebenaran tunduk kepada kemauan yang salah dari manusia, lafasadatis sama, pasti langit, samawati wal ardu wa man fihinna, dan penghuninya fasadat, hancur lebur. Kalau ternyata manusia tidak mau menerima apa yang dibawa oleh beliau, kata Allah, tapi ikut nafsu manusia, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin, pasti seluruh lapisan langit dan bumi dengan isinya hancur kalau sampai kebenaran tunduk kepada kesalahan. Bagaimana supaya kita jangan salah? Ikut beliau, sebab beliau maksum. Dia tidak bicara kecuali yang benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataannya, perbuatannya, ikrar atau takrirnya, diamnya, itu takrirnya jadi syariah. Nah, para ulama mengatakan ittiba kepada Nabi wajib. Kalau tidak sempurna mengikut beliau. Wajib, fardu 'ain. Maka belajar tentang sirah nabawiyah dan tentang syama'il Muhammadiyah
fardu ain secara ringkas, secara detail fardu kifayah. Kenapa? Sama dengan salat. Tidak sah salat tanpa wudu. Keabsahan salat tergantung kepada keabsahan wudu. Kalau salat wajib, maka wudu juga wajib. Kalau ittiba kepada Nabi wajib, maka mengenalnya, mempelajarinya juga wajib. Kalau enggak, bagaimana ikut? Bagaimana sekarang kita ikut? Enggak tahu. Betapa banyak orang telah mewakili kaum muslimin berbuat kesalahan, jadi koruptor, mengatasnamakan diri kaum muslimin, seolah-olah Rasul mengajarkan. Enggak boleh. Allah enggak boleh. Enggak ada contoh itu dalam Islam. Nipu orang, adu domba orang, fitnah orang, enggak ada. Mana Allah memuji Nabi? Satu aja yang dipuji dalam Quran. Nabi itu hebat dalam seluruh sisi. Hebat nomor satu, tidak ada dua. Sebelum Nabi Muhammad enggak ada, setelah Nabi Muhammad enggak ada juga seperti itu. Tapi Allah memuji cuma satu. Jaga surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim. Nun, Allah yang tahu. Demi pena dan apa yang mereka tulis, menyimpan ilmu, menjaga ilmu, memindahkan ilmu, menyebarkan ilmu. Penting sekali pena ini. Allah bersumpah. Atau pena yang menulis tentang takdir Allah sampai kiamat. Kalam yang Allah ciptakan sebagai ciptaan awal, terus menulis sampai ilal abad. Ada dua penafsiran tentang qalam. Apa isi? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau Muhammad bukan orang gila, sebab engkau diberi rahmat oleh Allah, nikmat kenabian, nikmat kerasulan, nikmat dipilih menerima wahyu. Masa orang gila? Orang gila kepalanya enggak lurus, pertimbangannya enggak benar. Orang gila ngomongannya enggak teratur. Masa semua yang dibawanya ini lurus, baik, bagus, perbaiki yang rusak? Ma anta, Allah yang mencipta langit dan bumi mengatakan tidak gila engkau, walaupun seluruh isi bumi mengatakan engkau gila. Aku pencipta langit dan bumi, ku bantah kau bukan orang gila. Engkau dalam nikmatku. Wa innaka la ajran ghayra mamnun. Kamu Muhammad akan dapat pahala yang terus menerus atas usahamu memperkenalkan kebenaran, ikhlas, tanpa mencari kedudukan dan cari uang, tanpa untuk mencari kemenangan dan kehebatan duniawi. Engkau lillah, Allah beri pahala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah puji satu. Bukan berakhlak. Kalau berakhlak boleh jadi sifat, bukan sifat asli, dididik orang. Nanti satu saat berubah lagi. Dulu taat beribadah, nanti waktu banyak duit tak taat lagi. Itu memiliki. Kalau sul ala lil isti'da'i, ya, sudah menguasai dan melekat pada Nabi, wa thubut, dan tetap tidak berubah-ubah lagi. Apa khuluqin azim? Kepribadian yang agung. Apa? Dalam tafsir dikatakan pertama, as-sifatul karimah, sifat-sifat yang mulia, wal akhlaqul fadilah, dan akhlak-akhlak yang utama, wa tiba' sawiyah, dan tabiat atau perangai yang lurus, wa syama'il, dan karakter-karakter at-tahirah yang suci. Siapa yang punya ini? Enggak ada selain Nabi. Maka kalau niru akhlak baik, ikutlah Nabi yang sudah dipuji oleh Allah, bukan dipuji oleh orang. Nabi yang enggak mencari ketenaran dunia, Nabi yang mengajarkan kebenaran supaya orang lepas daripada kesalahan. Pertama, sifatul karimah, sifat yang mulia. Kedua,
Al-akhlaqul fadilah, akhlak yang sangat utama. Ketiga, at-tiba'us sawiyah, tabiat dan perangai yang lurus, enggak ada bengkok-bengkok. Apa lagi? Wasyama'il at-tahirah, dan karakter-karakter yang suci. Pemaaf, tidak dendam, pencinta, bukan pembenci, penyabar, tidak gegabah, penyantu, membantu semua, hatta orang-orang non-Muslim dibantu, Yahudi yang tua, Nasrani yang tidak berdaya dibantu oleh Rasulullah SAW. Tidak pandang bulu, dia berakhlak sangat indah. Adakah sekarang sifat itu pada kita? Saya sudah ceramah khutbah kemarin. Coba lihat bagaimana pincangnya kita dalam akhlak. Saya enggak mengulang lagi, terlalu panjang lagi, terbawa nanti terlalu jauh. Jadi sekarang kita programkan diri kita, anak kita, masyarakat kita supaya ngikut yang baik. Sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang utama, ya, tabiat yang lurus, dan karakter yang suci. Kita dapat sumbangkan untuk masyarakat dan untuk negeri kita. Kalau enggak, sumbangan apa? Begitu diberi jabatan kita langsung menipu. Ngapain? Tak sabar, padahal baru bisa naik motor, sepeda motor, beli Mercedes, baru enggak sabar. Akhirnya enggak bisa ngisi bensin, enggak bisa bayar pajak, bisa nukar STNK, karena maksa diri. Gede rasa, terlalu gede rasa kita. Hidup terlalu konsumerisme, konsumtif, menghabiskan apa yang ada. Tidak produktif sama sekali hidup kita. Sementara Nabi kita sangat produktif. Semua tanah yang kosong diambil oleh Nabi, kasih ke orang, kerjakan bagi hasil. Tidak boleh menganggur tanah. Sekarang berapa banyak tanah nganggur di negeri kita ini, tidak dimanfaatkan. Banyak tanah-tanah wakaf mati sekarang. 3,6 miliar meter seluruh Indonesia tanah wakaf menganggur. Cabai enggak cukup, gula enggak cukup. Karena orang telah dididik untuk gede rasa pergi kota, jadi ikut pendangdut, ikut apa program-program yang aneh-aneh. Tanah tinggal enggak terurus, ternak enggak dipeduli lagi. Semua harus impor dari orang, berutang dengan orang, bayar utang orang sepanjang hidup. Enggak produktif. Nabi kita tidak biarkan orang duduk nganggur. Yang enggak ada modal dicari oleh Nabi. Ada sampai menggadaikan atau menjual baju besi, dilelang oleh Nabi. Siapa mau? Sekian harganya. Baik, kamu sudah ada uang sekarang, beli perlengkapan di rumah, bayar utang sedikit, beli alat kerja, pergi ke gunung cari kayu bakar, jual ke orang. Jangan duduk nganggur ya. Ya Rasulullah. Sampai dia dapat uang, dapat rezeki dan dapat pencaharian. Tak boleh biarkan orang nganggur. Maka peran daya pesantren sesungguhnya sangat bagus kalau mereka paham dan sepakat. Karena ini memang ada dari Rasulullah, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, ridwanullahi alaihim. Subhanallah. Ittiba penting sekali. Sekarang kehilangan arah kita. Nabi telah menyampaikan, kita tidak menyambutnya. Akhirnya tidak ketemu kita dengan Nabi. Di dunia enggak semua, apa lagi di akhirat. Untuk perkara malu berere, perkara titik memang belak, si aja manuk-manuk mendung si. Si, panen asal tam tu. Mana tam? Tapi jumpa enggak kita dengan Nabi, tidak itibak kepadanya. Salat enggak, puasa enggak, kerjaan bujing orang. Islam hanya KTP.
Ini jadi masalah sehingga kita jadi beban di negeri ini, orang Islam. Terlalu banyak tapi kualitas kosong. Penyebabnya tauhid dan ittiba' tidak ada. Baik, saya tak mau lanjutkan terlalu banyak, nanti timbul fitnah. Tapi saya ingin kita ini hidup dalam ketertiban. Tauhidkan Allah, ikut Nabi kita. Nanti saya buat insya-Allah di YouTube. Ya, sedang saya buka sekarang. Apa pengajian ini? Pengajian tentang sirah dan tentang syama'il, karakter-karakter Nabi yang real, bukan hanya dongeng dalam buku. Sekarang semua cerita dalam buku. Dalam amalan tak ada contoh. Siapa ni contoh? Tak ada. Jadi orang Islam sendiri sedang tak senang kepada Islam karena tak ada contoh yang real. Only in the theory, dalam nazariyat, teori, tidak ada fil waqi', dalam kenyataan tidak ada. In the reality, tak kelihatan. Inilah tugas kita semuanya. Baik kaum muslimin, terima kasih telah mengikuti kajian ini. Terima kasih juga kalau ada yang menyumbang. InsyaAllah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dalam kesempatan lain dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafkan saya kalau ada yang tersinggung, ada yang terasa saya sindir. Niat saya tiada lain kecuali kebaikan untuk kita semua, untuk masyarakat kita dan untuk negeri kita yang kita cintai. Semuanya harus baik, tertib, indah, sehingga orang tertarik kepada agama kita yang suci ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.